Sidang kasus dugaan korupsi triathlon dana pelantas Asian Games yang menyeret nama Mark Sungkar kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 23 Juni 2021 kemarin. Mark Sungkar yang saat ini statusnya sebagai terdakwa dugaan kasus korupsi itu tampak tenang saat menjawab pertanyaan majelis hakim. Sidang yang beragendakan mendengarkan kesaksian saksi ahli itu berjalan cukup panjang. Usai menjalani sidang, ayahanda Shiren Sungkar itu pun optimis bisa melewati perkara ini, lantaran dirinya mengaku tidak bersalah. Itu bukan rekening saya, rekening PPRT. Ini ada nama Sungkar. Betul. Jadi di Bank Mandiri, Bapak ada nomor rekening 1220000. ketika Seleknas, panitia meminta rekening, membuka rekening, akhirnya mereka mengusulkan, karena masing-masing KTP-nya bukan Jakarta, mengusulkan untuk digunakan gitu. Apakah Bapak juga melakukan pembayaran ke Cipaku sebesar 364.500.000? Iya, sama itu dia langsung. Oke, itu mengakomodasi dana 150.000. Saya tidak pernah meminta rekening atas nama saya itu untuk urusan pribadi, semua urusan RTI. Jadi uang masuk dari Cipaku untuk bayar ini khusus untuk RTI. Aturan yang diterbitkan sebelumnya, pemberitahuan sama sekali. Iya, berarti ada beli apa? Apa ada semacam suratnya? Kalau ada apa? Kalau diundang itu baru disampaikan. Tapi alhamdulillah, walaupun tadi datang kemari juga empot-empotan ya, takut nggak bisa jalan karena ditutup ya. Tapi alhamdulillah, kondisi hari ini santai. Alhamdulillah, pertanyaan dijawab dengan santai. Ya, saya sampaikan apa adanya. Ya, itulah yang hak disampaikan, yang hak juga. Berlanjut, insya Allah enak. Ya, berakhir happy ending insya Allah. Soalnya saya hakul yakin saya tidak bersalah. Yang dituduhkan itu ya terlalu jauh untuk saya pribadi ya, sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan saya, terlalu jauh lah. Insya Allah Allah lindungi. Sementara itu, kesaksian yang diungkapkan saksi ahli di persidangan kemarin kabarnya membuat pihak Mark Sungkar cukup gembira. Pasalnya, semua kesaksian tersebut tidak memberatkan pihak Mark Sungkar. Pihak Mark Sungkar berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan kesaksian dari saksi ahli dalam membuat putusan nanti. Lantas benarkah Mark Sungkar masih harus menjalani 4 kali sidang lagi? Saksi ahli pidana yang bagus kan, dia membantah semua kan tentang bagaimana rumusan delik. Kan bahasanya agak teknis nih, tapi intinya secara keseluruhan bahwa mudah-mudahan itu bisa membantu hakim untuk memutus perkara ini secara adil. Agenda selanjutnya ya, tanggal 30 Juni itu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nanti setelah itu 1 minggu kemudian kita akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Nah, di pledoi itulah nanti kita mengurai segala sesuatu ya, panjang lebar berkaitan dengan di mana posisi Pak Mark dalam soal ini, dalam kasus ini, akan kita urai secara mendalam dan lebih luas di situ. Sudah selesai. Tadi ahli terakhir ya, ahli pidana yang kita hadirkan. Sebelumnya kan kita juga hadirkan ahli tata negara. Ahli terakhir tadi ahli pidana gitu ya. Kemudian terakhir dikunci dengan pemeriksaan saksi mahkota, yaitu Pak Mark sendiri sebagai terdakwa. Tadi juga sudah selesai. Ya. Nah, selanjutnya itu agenda selanjutnya ya tuntutan dari jaksa penuntut umum. Setelah itu baru kita ajukan pembelaan. Masih tinggal 2 kali persidangan lagi kan? Tuntutan 1 kali, pembelaan 1 kali, 4 kali lah. 3-4 kali gitu. Di sisi lain, sidang kemarin pun turut memperlihatkan pemandangan yang mengharukan, di mana Santi Asoka terlihat setia mendampingi sang suami sepanjang sidang berlangsung. Santi pun mengakui tak sanggup menahan air matanya melihat perjuangan suaminya menghadapi sidang tersebut. Melihat besarnya dukungan dari sang istri, seperti inilah ungkapan harum Mark Sungkar terhadap istri tercintanya. terus. Ini ada di sini kan sudah satu dukungan ini. Tiap hari sih ngasih support ya. Iya. Nanti lu support itu apa sih? Semangat. Oke. Dukungan itu Iya. bahasa Inggris ya. Ya gimana? Kamu ngerasain nggak dukungan dari Santi? Waduh, 100%. Apa yang dibutuhkan ya apa?
berusaha melayani apapun yang dibutuhkan ya untuk perkara ini atau gimana. Saya bantu sebisa saya, yang bisa saya bantu misalnya mengumpulkan data atau apa segala macam. Makanya kemarin juga sempat jadi saksi, alhamdulillah. Insya Allah. Jadi istri, anak-anak itu dukungannya 100%. Tadi sih sempat waktu kamu cerita yang tentang uang kamu itu agak emosional ya, perempuan ya, jadi sempat nangis juga tadi. Jadi ingat perjuangannya Pak Mak di triathlon itu sampai yang tes event udah miliaran ya. Ya udahlah. Ya emosional aja sih, cuman kita tidak mengharapkan balas jasa ya. Sekarang ada cobaan gini ya kita hadapin. Ini bisa menghapuskan dosa, insya Allah, bukan hanya mengurangi tapi menghapuskan dosa. Amin, insya Allah. Ya dihadapin aja, Allah tuh ngasih ujian orang, ngasih rezeki orang beda-beda. Apapun caranya ya mungkin memang ini yang saya dan Pak Mak alami, ya kami hadapi gitu. Kalau kita mau lihat dari segi negatifnya, semua akan negatif. Tapi kalau dilihat dari sisi positif ya, saya nggak di Cisarua terus, bisa lihat Jakarta, pulang bisa mampir lihat cucu. Ya dilihat dari sudut positifnya dah. Alhamdulillah. Kalau ke anak-anak sih setiap saat, setiap hari. Jarak jauh kan ada telepon sekarang. Rindu itu kan di sini gitu ya. Jauh dekat itu tetap aja kita komunikasi, video call ya. Insya Allah ini juga nanti juga ketemu insya Allah. Ya kemarin Ukasha lagi rewel karena nggak mau lepas dari ibunya yang berat. Yang berat nanti di akhirat. Alhamdulillah saya baru 15 tahun nih puncaknya. Ini tip aja ya, tip ya buat pemirsa. Kami datang dari Cisarua kemari hanya butuh 2 jam, kalau macet 3 jam. Ya. Menunggu sampai 1 hari. Oke, anggap aja di sini 12 jam. Bagaimana menunggu di padang mahsyar lebih berat. Itu aja, jadi santai, hidup ini jadi santai. Hadapi dengan positif aja. Oke.